Masa SMA diwarnai dengan kisah yang sangat berkesan. Ketika hampir semua anak memiliki mimpi yang sama, ia bisa mewujudkannya. Dulu ada tim namanya tim merah sama tim putih. Saya terlibatnya tim putih. Jadi tim putih itu terlibat di tim yang penurunan. Kebetulan pada saat itu saya di pasukan 17. Di TV itu kayak inilah putra-putri terbaik bangsa, langsung dari tangkah tegupnya udah semangat banget tuh dengarnya. Apalagi kita mewakili dari setiap provinsi untuk dipercaya sebagai pasukan pengibar bendera. Kan gengsinya anak-anak SMA tuh kan di pasukan Paskibra. Nangisnya ya pas udah di akhir melaksanaan itu ya terharu gitu bisa berhasil. Keberhasilan dalam menjalankan tugas sampai selesai adalah sebuah kebanggaan sekaligus kegembiraan. Kegembiraan yang tidak bisa disimpan sendiri, tapi mesti dibagikan pada mereka yang selalu mendukung dan mendoakannya. Jadi dari ribuan orang banyak di Kota Medan itu yang terpilih saya sebagai perwakilan Kota Medan. Nah, maju ke tingkat provinsi. Tingkat provinsi pada saat itu di Sumatera Utara ada 32 kabupaten. Hai, aku Yesi, Sultan dari Sulawesi Tenggara. Hai, aku Bunda Adibah, perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara. Keras! Dan alhamdulillah atas seizin dari Yang Maha Kuasa, saya diberi kepercayaan buat menjadi perwakilan dari Sumatera Utara untuk menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Negara. Kita pulang nih pakai pakaian Paskibra, kasih bunga, sambil dipeluk, mereka meluk ayah ibu saya, mereka meluk saya. Ya Allah nak, makasih atas semuanya. Mama sama papa nggak nyangka, padahal mama sama papa itu nggak pernah ngasih yang Diba pengen apa, ayah nggak bisa, papa nggak bisa ngasih, apalagi mama. Tapi memang saya menyadari dengan kebatasan kemampuan orang tua Diba sendiri, kayak Diba sama sekali Diba nggak bisa beli handphone. Untuk beli handphone itu nggak berani minta ke orang tua. Jadi udah teman-teman dulu pada punya handphone, Diba belum punya sendiri gitu loh di kelas gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, yang punya orang tua aku, kamu hubungin orang tua aku aja gitu. Itu kan masih zamannya poliponik gitu apa. Tapi pas pulang dari Paskibraka gitu, dikasih uang saku dari Kemenpora sekitar jumlahnya itu 15 juta rupiah dari dukungan sponsor ya. Ya alhamdulillah saya bisa beli. Saya lebih kebutuhannya beli, tapi saya ngasih ke orang tua. Sebagian kasih ke orang tua, terus sebagian lagi saya pergunakan buat beli teknologi. Kayak beli notebook sama handphone. Walaupun tinggal di kota kecil, harapan untuk mendapat pendidikan yang baik selalu ada. Pengalaman menjadi seorang paskibraka membuka jalannya untuk bergabung di Akademi Militer. Awalnya
sebenarnya pendaftaran Taruni Akmil itu kita sebelumnya tidak ada pembukaan ya akademi wanita direkrut menjadi Taruni Akademi Militer. Taruni Akademi Militer itu dibentuk atas kemauannya almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Jadi kita sebelumnya kita direkrut dari Paskibraka Nasional dan juga dari SMA Unggulan. Pada saat itu alokasinya diberi kesempatan 16 orang dan 16 orang diantaranya 3 orang tersebut dicanangkan sebagai penerbang wanita pertama. Jadi waktu saya masuk Akmil di tingkat pertama, saya masuk ke tingkat kedua, saya di tes psikologi. Tes psikologi awalnya saya tidak tahu ada korps penerbangan angkatan darat. Jadi para anggota korps penerbangan angkatan darat menawarkan saya untuk masuk ke penerbangan angkatan darat dan diberi kesempatan untuk menjadi pilot wanita pertama. Dan disitulah saya mau untuk bergabung menjadi korps penerbangan angkatan darat. Murni dari kemampuan dan kapasitas dirinya, diterima sebagai Taruni. Apalagi bagi seorang perempuan, nada sumbang dari orang lain tetap saja terdengar. Tiba-tiba waktu di Akmil ditanya juga, ayah kamu siapa? Pasti ditanya awal dengan, ini kamu anak siapa? Siap, saya anaknya ayah saya supir, ibu saya jual jagung. Bukannya kamu anaknya si ini ya, bukan apa? Ah bohong kamu katanya. Kok mana bisa anaknya Yusuf masuk sini? Saya bener. Pada nggak percaya, awalnya pada ya sampai tukang sapu tuh saya ajak ngobrol aja, pada nggak percaya gitu. Tukang sapu yang di Akmil itu, tukang yang bersih-bersih, jadi kan saya juga sering ngobrol sama yang tukang office boy-nya gitu. Berjuang dengan gigih sampai akhirnya lulus adalah sebuah harga yang sangat tinggi. Sebagai seorang perempuan di angkatan pertama, Taruni Akademi Militer, kerasnya pendidikan dan tingginya disiplin tidak melunturkan perjuangannya dari hari ke hari. Sampai akhirnya perjuangan itu berbuah manis. Dari Ketua OSIS hingga Menteri Pendidikan, petualangan Anies Baswedan, si kancil politik. Tak ada yang tak tahu tentang Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta I ini menjadi sosok yang diidam-idamkan sebagian besar rakyat Indonesia. Bahkan, dirinya diproyeksikan menjadi calon presiden di periode berikutnya pada 2024. Tetapi, bukanlah tiba-tiba namanya diagungkan seperti sekarang. Anies Rashid Baswedan, nama lengkapnya. Merintisnya sudah sejak bertahun-tahun lamanya. Anies bak kancil politik, terus berpetualang politik kemanapun ia melangkah. Pria kelahiran 7 Mei 1969 ini memang memiliki perkembangan yang cemerlang secara karir. Si putra Kuningan ini memang terlihat berbakat dalam organisasi sejak kecil. Mengenyam masuk SD Laboratori Yogyakarta, lalu berlanjut ke SMP Negeri 5 Yogyakarta, dan Anies melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 2 Yogyakarta. Kesibukan organisasi pertamanya dimulai dari OSIS. Bukan main, pria keturunan Arab ini telah menjadi pemimpin kala muda. Saat SMA, Anies bahkan sempat menjadi ketua OSIS se-Indonesia pada 1985. Kemudian, ia mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal setahun di Wisconsin, Amerika Serikat, yang membuat dirinya menempuh SMA selama 4 tahun karena program di Amerika tersebut. Saat kuliah di Fakultas Ekonomi UGM, Anies juga mendapat kesempatan kembali menjadi pemimpin kampus. Selain aktif di HMI, ia sempat menjabat Ketua Senat Mahasiswa UGM pada 1992. Yang menarik, Anies memberi beberapa gebrakan dengan beberapa gagasan. Amboy. Anies pernah membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM sebagai lembaga eksekutif, lalu memposisikan Senat sebagai lembaga legislatif yang disahkan oleh Kongres pada tahun 1993. Keberadaan gagasan BEM besutannya itu masih eksis hingga saat ini.
Saat memimpin kampus, Anies juga menginisiasi demo melawan penerapan sistem dana sosial berhadiah pada 1993. Gagasan lainnya, tatkala ia masih menjadi mahasiswa, yakni pengerahan para pengajar ke daerah-daerah terpencil, yang kelak menjadi Gerakan Indonesia Mengajar. Sebagai informasi, Gerakan Indonesia Mengajar adalah lembaga nirlaba yang merekrut, melatih, dan mengirim generasi muda ke berbagai daerah di Indonesia untuk mengabdi sebagai pengajar muda di sekolah dasar dan masyarakat selama 1 tahun. Saat kuliah, Anies banyak berdiskusi dengan Kusnadi Hardja Sumantri, Rektor UGM periode 1986 hingga 1990. Anies terinspirasi dari rektor itu melalui program pengerahan tenaga mahasiswa atau PTM yang bertujuan mengisi kekurangan guru SMA di daerah, khususnya di luar Jawa. PTM ini mengalami banyak keberhasilan, yakni mampu mendirikan sekolah baru. Sambil coba merintis Indonesia Mengajar, Anies fokus menjadi peneliti di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM, tetapi langkahnya untuk terus maju selalu direstui Tuhan Yang Maha Kuasa. Tak lama dari itu, Anies mendapat beasiswa Fulbright untuk melanjutkan studi master di Universitas Maryland di Amerika Serikat pada 1997. Kemudian, ia melanjutkan studinya lagi dalam bidang ilmu politik di Northern Illinois University pada 1999. Dari studi doktoral politiknya itulah, Anies banyak belajar tentang bagaimana sistem politik reformasi di Indonesia. Disertasinya berjudul Regional Autonomy and Patterns of Democracy in Indonesia, berisi tentang studi desentralisasi di Indonesia. Setelah jadi doktor politik pada 2005, Anies baru mulai kembali ke Indonesia dan memulai karir baru. Dan entah kenapa, Dewi Fortuna berpihak kepadanya lagi. Tahun 2007, ia terpilih sebagai Rektor Universitas Paramadina. Di umur 38 tahun, dirinya tercatat sebagai rektor termuda se-Indonesia. Ia kembali memberi gebrakan di bidang pendidikan, yakni memberikan beasiswa Paramadina yang meliputi biaya kuliah, buku, dan biaya hidup. Kemudian, memberikan mata kuliah anti korupsi di bangku kuliah. Bukan main. Tapi, tunggu dulu, Anies tak sesempurna itu. Ketika ia menjadi rektor, dari situlah ia mulai masuk ke dunia politik yang cerdik. Anies dianggap publik melakukan safari lompat-lompat politik. Ia sempat ikut konvensi capres dari Partai Demokrat, partai besutan SBY, bersama 11 orang lainnya. Kemudian, ia gagas pula gerakan turun tangan yang berisikan relawan-relawan pendukung Anies Baswedan untuk menyokong dirinya nyapres pada 2014 lalu. Kalah dari konvensi capres dari Partai Demokrat yang sebetulnya ingin membentuk poros baru, tetapi gagal, dan juga tak lolos threshold, Anies lompat ke pasangan capres Jokowi JK. Pasangan capres Jokowi JK pun memenangi pemilu, meski dianggap tak terlalu legitimate oleh rakyat. Setelah Jokowi JK menang pemilu, Anies pun ujuk-ujuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2014 hingga 2016. Dari situlah, Anies kembali beraksi. Gebrakan demi gebrakan dilakukannya, mulai dari pengembalian kurikulum dari 2013 ke 2006, mengubah ujian nasional dari tolak ukur kelulusan menjadi pemerataan kualitas pendidikan daerah, uji kompetensi dan sertifikasi guru, menghapus MOS, hingga kampanye gerakan kembali ke konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ia lakukan. Sepak terjang Anies itu, meski terkesan oportunis lantaran lompat keberpihakan politik, dilihat sebagai ancaman. Dan tak disangka-sangka, tahun 2016 menjadi akhir dari nasib Anies sebagai Menteri Pendidikan. Anies dijegal, sepertinya begitu. Anies pun digantikan oleh Muhadjir Effendi, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Cristiano Ronaldo lahir pada 5 Februari 1985 di Madeira, Portugal. Dirinya lahir dari pasangan José Diniz Aveiro dan Maria Dolores dos Santos Aveiro. Ronaldo lahir dari keluarga yang jauh dari kata sempurna. Sang ayah hanyalah seorang tukang kebun, sementara ibunya merupakan juru masak. Ronaldo kecil hidup dengan penuh keterbatasan.
Kedua orang tuanya bahkan tak mampu membelikan Ronaldo sebuah mainan murah. Ronaldo memulai pendidikan sekolah dasarnya di Escola Básica e Secundaria Goncalves Zarco. Saat menimba ilmu di bangku sekolah, Ronaldo tidak tertarik dengan bidang akademik. Ia lebih suka berada di luar ruangan dan bermain bola. Mengetahui bakat dan minat sang anak, ayahnya saat itu mendaftarkan Ronaldo di sekolah sepak bola Andorina di Funsal, di mana sang ayah juga bekerja sambilan sebagai seorang kitman di klub tersebut. Tepat di usia 8 tahun, Ronaldo mulai bermain untuk tim muda Andorina. Dia dijuluki sebagai bocah yang ambisius dan rapuh karena sering menangis ketika timnya kalah. Pada usia 14 tahun, Ronaldo dikeluarkan dari sekolah setelah mendapat insiden dengan gurunya. Ronaldo menganggap bahwa gurunya itu tidak menunjukkan sikap hormat dan mengejek Ronaldo yang memiliki cita-cita menjadi pemain sepak bola. Ronaldo berlatih keras dan ingin membuktikan pada gurunya bahwa ia bisa sukses dengan sepak bola. Namun setelah menjalani latihan yang terlalu berlebihan, Ronaldo sempat menderita penyakit serius. Jantungnya berdetak lebih cepat dari seharusnya dan ia disarankan untuk menjalani operasi. Setelah menjalani perawatan intensif, Ronaldo akhirnya sembuh dan bisa menjalani aktivitas olahraganya dengan normal. Pada tahun 1995, Ronaldo bergabung dengan klub lokal Nacional terletak di daerah tempat tinggalnya, Madeira. Setelah dianggap sebagai bakat luar biasa, Ronaldo menjalani pelatihan selama 3 hari di raksasa Portugal, Sporting Lisbon, yang kemudian klub tersebut tertarik untuk merekrutnya. Berkat rekomendasi dari pelatih muda, Ronaldo berhasil masuk ke tim dan memulai debut pada 1997. Setelah berhasil masuk ke tim utama, penampilannya semakin gemilang. Ronaldo mengesankan banyak pihak, tak terkecuali klub raksasa asal Inggris, Manchester United. Saat Sporting Lisbon berhadapan dengan Manchester United di tahun 2003, Sir Alex Ferguson sangat terkesan dengan penampilan Ronaldo. Tanpa pikir panjang, Fergie langsung merekrut bocah ajaib tersebut di tahun yang sama. Di tahun pertamanya bersama Manchester United, Ronaldo sukses mencetak gol dan membawa United memenangi laga final Piala FA. Selama berseragam Manchester United, Ronaldo menjelma menjadi pemain terbaik dunia dan berstatus sebagai ikon klub. Dalam 196 penampilannya bersama Setan Merah, Ronaldo telah mengemas 84 gol dan sukses menyumbangkan 3 gelar Premier League, 1 trofi Liga Champions Eropa, hingga 1 Piala Dunia antar klub. Berlabel pemain terbaik dunia dengan segudang prestasi, Ronaldo menarik minat raksasa Spanyol Real Madrid. Tepat di tahun 2009, dirinya diboyong El Real dan berstatus sebagai pemain termahal di dunia. Bersama klub asal kota Madrid, penampilannya jauh berkembang. Ronaldo menjadi andalan tim di segala kompetisi dan sukses mencetak ratusan gol. Tak hanya itu, deretan trofi bergengsi juga sukses ia sumbangkan untuk tim yang bermarkas di Santiago Bernabeu. Di antaranya La Liga, Copa del Rey, Piala Super Spanyol, Liga Champions Eropa, Piala Super Eropa, hingga trofi Piala Dunia antar klub. Selain itu, Ronaldo juga sukses mengoleksi berbagai gelar individu. Yang paling mencolok tentunya gelar Ballon d'Or. Tak hanya sukses di level klub, Ronaldo juga berjaya saat berlaga bersama tim nasional Portugal. Mengikuti beberapa turnamen akbar, Ronaldo akhirnya berhasil menyumbangkan trofi Piala Eropa untuk Portugal di tahun 2016. Setelah sukses bersama El Real, Ronaldo mencari tantangan baru dengan terbang ke Italia untuk bergabung bersama Juventus.
Tegak, gerak. 4 langkah ke kanan. Jalan. 4 langkah ke kiri. Jalan. 4 langkah ke depan. Jalan. 4 langkah ke belakang. Jalan. Langkah perlahan maju. Jalan. Henti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Balik maju. Jalan. Henti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Langkah perlahan maju. Jalan. Langkah bergerak. Jalan. Siap. Kita panjang. 2. Angkat kanan. Jalan. Ganti langkah. Jalan. Langkah tegak. Jalan. 4 kanan. Gerak. Jalan. Gerak. Langkah bergerak. Jalan. Jalan. Kiri. Jalan. Siap. Kita panjang. Jalan. Belok kanan. Jalan. 2 kali belok kanan. Jalan. 2 kali belok kanan. Jalan. 1 langkah
Maju.